Good morning, X level. How are you this morning? I hope that everyone is good and you have to build a good spirit when we continue our subject today. Okay, but before we are going to continue our subject today, I'd like to invite all of us to pray. Let's pray. Before we start our lesson, let's pray. Dear Lord Jesus, we say thank you for your blessing. Now we want to study. Please bless our heart and our mind so we can understand what teacher explained about. Thank you, Jesus. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Berjumpa kembali dengan pembelajaran tematik subtema 1 muatan IPS, mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat, menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi. Kamu boleh buka bukumu 5H, subtema 1. Jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Yang pertama, pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan adalah usaha pengelolaan suatu lahan dengan menanam tanaman budidaya. Hasil pertanian antara lain padi, sayur-sayuran, teh, jagung, buah-buahan, dan umbi-umbian. Yang kedua, peternakan. Peternakan adalah usaha pembudidayaan hewan yang dimanfaatkan secara langsung untuk konsumsi atau diolah menjadi bahan baku. Misalnya, bebek dipelihara untuk dimanfaatkan daging atau telurnya. Yang ketiga adalah perikanan. Perikanan adalah usaha penangkapan dan pembudidayaan berbagai jenis hewan perairan. Usaha perikanan dapat dilakukan di darat dan di laut. Perikanan darat misalnya ikan nila, gurami, dan lele. Perikanan laut misalnya kerapu, tuna, cakalang, dan teri. Yang keempat adalah perhutanan. Perhutanan adalah usaha pengelolaan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk usaha perhutanan antara lain kayu jati, damar, rotan. Kayu tersebut diolah menjadi bahan baku mebel ataupun bahan untuk membangun rumah. Yang kelima adalah pertambangan. Pertambangan adalah usaha menggali dan mengelola sumber daya dari dalam bumi. Hasil pertambangan dikelompokkan menjadi 3, yaitu A. Mineral logam, yaitu barang tambang yang berbentuk biji yang biasanya dapat menghantarkan panas dan arus listrik. Contohnya emas, perak, aluminium, dan timah. B. Atau yang kedua, mineral non-logam merupakan barang tambang yang biasanya tidak dapat menghantarkan panas dan listrik. Contohnya batu kapur, belerang, dan pasir. Bahan non-logam biasanya digunakan sebagai bahan bangunan. C atau yang ketiga adalah sumber energi, merupakan hasil pertambangan yang dapat menghasilkan energi dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya minyak bumi dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Yang keenam, perindustrian. Perindustrian adalah usaha mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi. Contoh hasil industri antara lain makanan, pakaian, dan kendaraan. Yang ketujuh, perdagangan. Perdagangan adalah usaha membeli barang dari orang lain atau produsen untuk dijual kembali ke orang lain atau konsumen. Kegiatan perdagangan biasanya dilakukan di pasar tradisional, pasar modern, toko, warung, atau kaki lima. Kini, perdagangan juga dilakukan secara daring atau online shop. Yang kedelapan, yang terakhir adalah jasa. Jasa adalah usaha berupa pemberian layanan kepada orang lain. Jenis-jenis jasa antara lain jasa kesehatan, yaitu dokter, perawat, dan bidan. Jasa keamanan, yaitu satpam atau security. Yang ketiga adalah jasa pendidikan, yaitu guru, dosen, dan pengajar les. Nah, sampai di sini pembelajaran tematik kita untuk hari ini. Teacher berharap kamu
kamu bisa mengerjakan tugas buku tematik 5H halaman 26 nomor 1A dan B. Dan jangan lupa kamu lihat gambarnya, kemudian jawab pertanyaannya sesuai dengan instruksinya. Oke, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat bekerja.